Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini sangat menarik karena kita saat ini bicara tentang EOR ya. EOR ini memang salah satu yang menjadi tulang punggung pencapaian minyak di tahun 2030 itu 1 juta barrel oil per day. Ini bisa ditampilkan slide-nya. Kalau kita lihat target kita di Indonesia untuk 2030, next slide-nya. Nah ini saya yakin ini sudah sering dikumandangkan ya, sering diberitakan bahwa di 2030 kita akan, target kita ingin mencapai produksi minyak di 1 juta barrel oil per day. Gasnya di 12 BCF per day. Tapi kita sekarang fokus ke minyak. Nah kalau Bapak Ibu lihat di sini, selain kalau yang hijau itu adalah produksi minyak dari yang proyek-proyek yang sudah jalan saat ini, yang sudah ada, dan kemudian warna ungu itu dari lapangan-lapangan yang sudah ada, yang sudah ditemukan, itu masih ada proyek-proyek yang lain, dan juga kayak pengembangan, misalnya lapangan Tanjung, kemudian dia dari primary dia naik ke secondary, yaitu dengan teknologi water flood, ya, dan kemudian kalau yang warna orange, nah itu yang EOR dan water tapi itu di lapis itu kebanyakan EOR. EOR itu jadi ketika setelah kita memproduksikan minyak secara natural, kemudian dikembangkan, kemudian secondary itu seperti water flood, kemudian tertiary-nya itu dengan kita mengubah komposisi chemical di bawah ya. Jadi cocok banget sebenarnya teknik kimia membahas EOR ini, karena memang di situ kita mainnya. Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu itu eksplorasi, tapi kita nggak bahas ke sana, tapi memang salah satu yang kita lihat itu adalah kita tunggu penemuan lapangan-lapangan besar yang lain ya. Sejak tahun berapa terakhir ya? Sejak Cepu lah, sejak Cepu sampai sekarang itu belum ada penemuan lapangan besar yang untuk minyak ya. Tapi kalau gas itu kan ada, kemarin kita ketemu Masela yang besar sekali itu ya. Tapi kalau minyak terakhir itu Cepu gitu ya. Dan yang lapangan-lapangan besar yang lain itu di tahun 70-an, di tahun 80-an. Yang sekarang itu sangat susah menemukan lapangan-lapangan minyak yang besar. Oke, itu bagaimana kita menyusun pencapaian 1 juta barrel oil per day yang di sebelah kiri ya untuk minyak. Oke, kemudian next. Nah, slide ini saya ingin menunjukkan magnitude besarnya potensi EOR di Indonesia. Ini memang mungkin agak apa ya, tapi bisa saya jelaskan secara pelan-pelan ya. Yang kotak sebelah kiri ini, itu adalah, kalau bisa dibilang, oh ya mungkin, saya juga di sini lebih enak jadi nunjuknya. Ya. Ini angka umumnya. Jadi kalau minyak, kita punya cadangan minyak ya, reserve itu cadangan minyak yang komersial, yang memang sedang dikerjakan sekarang. Kita punya tuh ke depan ya, itu sekitar 1,84 billion. Sorry, ini M, jadi ini M-nya tuh million, ini M-nya ini ribu, ini juta gitu ya. Ini karena apa? Sorry, ini jadi baca ini 1,84 billion ya. Tapi kalau misalnya secara proyek-proyek yang sudah disetujui, kemudian kita lihat sampai dia end of life-nya dia, dan itu 2,5 billion. Lah angka inilah yang biasanya dilaporkan pemerintah ya. Berapa cadangan migas Indonesia itu 2,5 billion. Kalau mau lihat magnitude-nya secara internasional, kita tuh di urutan sekitar 30-an, 36 kalau nggak salah. Yang besar itu Venezuela itu 300 billion. Jadi ya ini di bawah 1/10-nya bahkan ya. Gitu, dan kalau lihat dari dulu hingga saat ini, in place, maksudnya minyak yang sudah kita temukan, rumahnya itu sebesar 70 billion,
dan yang sudah diproduksikan sampai saat ini 24 billion. Dan ya, dan dengan proyek-proyek yang sudah ada sekarang, ya, kita bisa memproduksikan 26 billion. Jadi selisih antara EUR itu sampai estimate dia akan diambil dengan yang kumulatif sekarang itu selisihnya segini, 2,5 billion. Nah itu. Nah ketika kita ngomong 2,5 billion, ya, itu yang biru ini. Jadi ini saya bagi dua. Ini sebelah kiri adalah brownfield atau lapangan-lapangan yang sudah tua, sudah matang. Nah, kami kategorikan yang produksinya itu udah setengah jalan rencana EUR-nya, estimate oil recovery-nya. Jadi misalnya rencana proyeknya ini dia mau mengkuras 100 juta barrel. Nah, dia ini lapangan itu sudah mengkuras lebih dari 50 juta barrel. Dia masuk sebelah kiri. Lapangan-lapangan mature. Di sana itu lapangan-lapangan baru yang baru ditemukan. Nah, kalau di sini ya, ini kan lapangan pasti sudah terkenal ya. Lapangan Minas, lapangan Duri, ya. Ini Banuwati, ini apa nih saya lupa. Nah, ini banyak sekali lapangan-lapangan kita yang kita sudah temukan dulu. Dan itu lapangan-lapangan yang baru. Banyu Urip, segala macam itu. Kalau dilihat rumahnya nih, rumah in place-nya, perbandingannya seperti ini. Segini sama segini nih. Ya, dan bayangin Banyu Urip yang besar sama yang lain-lain itu sebenarnya di sini. Yang biru terang ini. Dan yang 2,5 billion itu biru ini sama biru terang ini sama biru garis tipis yang ini. Yang ini nih yang sudah diproduksikan sekitar 24 billion. Nah, ini yang mana? Nah, inilah yang disebut unrecoverable. Artinya minyak yang masih tertinggal di dalam. Kalau dilihat ya, sebenarnya kalau kita bisa kerjakan ini saja, kita nggak perlu eksplorasi. Tapi itu kalau misalnya kita bisa kerjakan ini saja, ini unrecoverable-nya ini besar sekali nih. Sekitar 70 dikurang 20, sekitar 50 billion. Gitu ya. Tapi memang secara teknis, ini kendalanya secara teknis dan komersial tentunya. Ya nanti kita lihat. Jadi di sini saya ingin menggambarkan bahwa sebenarnya kalau kita berhasil di EOR aja, segini nih misalnya kita cuma bisa ambil setengahnya aja, itu sudah 20 billion sendiri ya. Dibanding ini 2,5 billion. Jadi memang EOR kalau berhasil, tapi ini memang itu lapangannya scatter juga. Nah, lapangan yang besar sekarang yang sedang mau EOR itu sudah sangat santer di media, itu Minas ya. Dan satu-satunya proyek EOR di Indonesia itu cuma ada satu, yaitu di Duri. Dengan metode steam flood, dan itu jadi rujukan seluruh dunia juga. Jadi orang mau belajar steam flood, dulu sering datang ke Duri ya, belajar tentang EOR steam flood. Nah, itulah, jadi itu magnitude dari proyek EOR ini. Dan kalau kita lihat di sini memang ini berbandingan dengan tabel yang sebelah sana. Ini lapangan-lapangan tua kita di sini. Kenapa ini besar ya? Di sini pasti Minas Duri masuk di sini ya. Dan lain-lain ini ada, kalau di Kalimantan tuh ada Handil ya, Ataka itu lapangan-lapangan di Delta Mahakam. Nah itu kira-kira. Jadi yang kita kejar itu yang abu-abu di sana itu yang untuk EOR. Oke, itu, dan kemudian next-nya. Nah, ini tadi yang jadi dari yang unrecoverable tadi, yang ini ya, sebenarnya kita sudah sempat hitung juga sekitar 44 billion. Itu ketika kita ada studi di 2016, sebenarnya kita bisa tarik 3 billion. Tapi kalau dibandingin tadi kan di 44 sama 3 billion kan jauh banget ya. Tapi yang setelah studi dan kemudian kita bicara sama K3S, mengerucut itu tinggal 3 billion. Ini terdiri ada 55 project yang ada di situ yang bisa menghasilkan 3 billion ini. Dan itu pun terus dimaturasi ya sampai akhirnya, mungkin di next-nya, kita sampai kepada dari 55 tadi tinggal 22 project. 22 project yang untuk mendukung 1 juta
barrel oil per day di 2030. Bukan berarti yang lainnya kita tinggalkan, tapi kita kejar ini untuk 2030. Yang lainnya masih di setelah 2030. Ini kami bagi, ini adalah sumbu komitmen ke sana ya. Kalau ini activity. Jadi kalau komitmen itu sebenarnya bicara K3S itu memang komit, dibuktikan dengan apa, ada di dalam komitmen kerja pasti. Jadi dia masuk di daerah sini, activity misalnya dia sudah lab test, udah field trial, udah GGR study itu dari sini. Tapi kalau belum ngapa-ngapain, ya dia ada di sini. Dari 22 proyek itu, kita lihat sebenarnya sudah lumayan banyak yang dia mereka komit dan sudah banyak activity yang dijalankan juga. Contoh di sini yang besar ini saya rasa bisa ditebak ini Minas ya, karena dia sudah pilot ya di tahun 2015. Nah itu penyebarannya dan warna-warnanya ini menunjukkan metodenya. Seperti contoh kalau misalnya warna merah itu surfaktan polimer, ya IOR dengan surfaktan polimer. Kemudian yang warna biru itu CO2 flooding, ya dengan memasukkan injeksi CO2. Dan kemudian warna hijau itu steam flood. Steam flood itu akan ada di daerah sini dan itu saya rasa yang paling dekat karena kita sudah pernah berhasil di situ dan di daerah Rokan itu ada beberapa lapangan yang memang minyak berat dan peralatannya juga, fasilitinya juga sudah ada di situ juga. Jadi akan ada sekitar ada tiga proyek steam flood di beberapa tahun ke depan ini. Itu yang paling dekat. Dan kemudian next-nya lagi. Nah, selain itu yang salah satu yang jadi perhatian kita juga adalah ini untuk mendukung zero emission ya. Jadi CCUS ini juga yang kita perhatikan untuk CO2 EOR activity. Jadi kita injek CO2 ke dalam, tapi itu digunakan untuk meningkatkan perolehan minyak. Ada beberapa kita sedang internal assessment, studi, dan ada juga selain EOR ada juga EGR, Enhanced Gas Recovery. Tapi itu nggak masuk dalam topik bahasan kita. Jadi itu kira-kira proyek yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tantangannya apa? Ini kan proyeknya udah banyak ya. Coba bisa next slide. Nah ini. Jadi kalau saya yakin kalau Bapak Ibu lihat kok dari dulu itu cuma steam flood yang jalan. Dari dulu EOR mana, microbial mana, yang lain-lainnya mana. Kok nggak jalan-jalan gitu ya. Ini kan ini sesuatu yang sering didiskusikan tapi kok nggak terjadi. Ada apa sih sebenarnya? Terus terang kita melihat ini teknologi semakin kesini semakin maju gitu ya, semakin banyak yang dicoba di laboratorium dan itu memang berhasil. Secara teknis ada yang di lab itu bisa sampai 22% peningkatannya, 15-22, tapi itu kasus yang sedikit, tapi kebanyakan tuh sekitar 12 ya. Kalau polimer mungkin sekitar 8 gitu ya. Tapi terus terang aja ketika masuk ke lapangan itu kayak ada gap gitu. Di lab sama di lapangan itu sangat jauh berbeda hasilnya. Bisa turun 50-60%. Nah, itulah yang membuat bahkan yang di proyek yang sudah sangat mature saat ini, saya sebut saja Minas ya. Minas itu sudah sangat mature karena dia sudah pilot, sudah field trial, sudah pilotnya juga berhasil ya. Dan dia kemudian sekarang mau implementasi. Tapi challenge-nya itu di harga chemical yang dibutuhkan itu cost-nya lebih mahal daripada minyak yang dihasilkan. Masih begitu. Jadi bagaimana challenge-nya itu bagaimana kita bisa bagaimana caranya supaya chemical cost-nya itu rendah. Beberapa cara harus dilakukan, yaitu pertama bahasanya aktivitas penggunaan chemicalnya.
Jadi kalau misalnya untuk menambah misalnya 15% recovery, kita butuh misalnya nih ya, misalnya 13.000 ton surfaktan. Bisa nggak cuma 6.000 ton untuk menambah 15% itu. Jadi itu yang tantangannya di situ karena harga chemicalnya. Dan kemudian juga adalah skala lab sama skala lapangan itu sangat berbeda. Lab kita bisa contain, kita bisa atur situasinya ya, sesuai yang kita inginkan, sangat ideal. Bahkan dari manufakturingnya juga. Manufakturingnya kalau kita buat misalnya buat nasi kuning untuk keluarga gitu ya, itu mah kita bisa. Tapi kalau misalnya nasi kuning untuk seluruh Indonesia misalnya, atau satu Jakarta gitu, bagaimana kita memastikan bahwa kualitinya itu tetap sama dari nasi kuning yang pertama sampai nasi kuning yang ke 10.000 itu sama gitu ya. Dan bukan itu aja, bahkan untuk 10.000 aja itu kesananya aja besar sekali ya. Nah itu tantangannya. Dan kemudian surfaktan yang jalan saat ini tuh masih bekerja di suhu yang rendah ya, masih 160-an Fahrenheit. Padahal lapangan-lapangan kita tuh ada di atas sekitar 280 Fahrenheit. Itu banyak lapangan-lapangan kita yang di atas itu. Nah itu yang tantangan teknologi yang ada saat ini. Tapi kalaupun itu berhasil di 280, dia akan ketemu dengan tantangan yang di 160 Fahrenheit itu, yaitu harga chemical, manufacturing, dan hal semacam itu. Makanya kalau bisa, ini bagus sekali forumnya. Memang kita harus berkolaborasi ya antara insinyur kimia dan apalagi yang manufacturing gitu ya. Bagaimana kita bisa menemukan formulasi yang irit, jadi paket hemat tapi gainnya itu besar, dan kemudian bagaimana kita bisa manufaktur itu dari lab ke lapangan itu, dari yang scale-nya kecil, skala lab sama skala lapangan itu bisa jaga konsistensinya. Dan kita juga harus memahami itu. Aja satu hal lagi, kita harus memahami bahwa reservoir di skala lab itu tidak sesederhana yang di full field, itu tidak sederhana yang di lab ya. Itu salah satu tantangan besarnya. Jadi memang setiap lapangan, setiap reservoir itu punya tantangan tersendiri. Kalau lab kan kita cuma lihat sebatas berapa sentimeter, lapangan itu bagaimana caranya kita menerjemahkan yang ini ke dalam sebuah lapangan yang bahkan kita nggak bisa sentuh ke bawah gitu ya. Itu, dan kemudian time for execution. Ini juga jadi tantangan besar bagi kita semua. Kalau bicara EOR itu bisa sampai 6-8 tahun proyeknya ya. Bahkan udah banyak yang mundur sampai saat ini. Nah, bagaimana kita bisa mempercepat? Ada paper itu saya dikasih Bu Iva sebenarnya waktu itu. Ini Mas, ada paper yang bisa mempercepat gitu ya. Dan itu bagus sekali, dan ada salah satu KTGS mencoba itu. Jadi dia tidak perlu reformulasi bahan kimia, surfaktan, tapi dia langsung ambil aja bahan surfaktan yang ada di pasar gitu ya, yang sudah komersial, kemudian dicoba dengan minyak yang ada di lapangan tersebut dan dilihat. Dan itu challenging juga, dari 50 yang diambil cuma 2 yang berhasil. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang memang kita harus kerjakan lebih banyak lagi, tapi itu sedang dilakukan. Semoga 2 yang berhasil ini bisa mempercepat proses ini ya. Jadi kita nggak perlu lab, nggak perlu pilot, nggak perlu langsung field trial aja, langsung coba di lapangan gitu. Mungkin itu kira-kira. Dan kita juga sadar ini, tadi kan saya bilang cost-nya itu mahal ya. Kalau lihat apa itu waterfall chart di sana, jadi memang di sini pemerintah juga harus memberikan insentif di sini, karena memang proyek ini nggak bisa dengan terms and condition yang ada biasa-biasa saja. Harus yang penting dulu yang kita kejar adalah cost-nya lebih rendah daripada revenue-nya. Nah, nanti masalah bagi-baginya, dan supaya menjaga keekonomian, supaya proyek itu jalan gitu ya. Kan terus terang investor juga nggak mau kalau misalnya nggak ada untung gitu, break even point aja. Dia mau ada
ada IRR-nya yang dia capai atau yang lebih menarik daripada proyek-proyek lain, karena ini kan capital intensif ya. Kalau misalnya ada proyek lain yang nggak perlu kapital besar tapi gain-nya lebih besar daripada ini, ya mendingan saya ke situ. Jadi kita juga kalau lihat di situ ada beberapa yang sedang digodok nih ya, kayak kalau di Kementerian SDM itu bisa memberikan diskresi ya. Kalau lihat di sini, jadi bagi ini waterfall chart-nya kontraktor dia negatif, tapi kalau dikasih diskresi ditambah misalnya instrumen pajak, VAT free, import duty, itu bisa menarik bagi kontraktor untuk menjalankan proyek ini. Karena kenapa? Kalau nggak begini, kontraktor lebih baik kerjakan yang lain. Padahal kita lihat potensi EOR itu besar ya, tadi ditunjukkan di awal. Nah itu yang coba kita kayak mau buka pecah telur lah. Setelah stream flood sekian lama, kok belum ada. Nah, ada beberapa inisiatif yang sedang dilakukan pemerintah saat ini. Semoga tahun ini ada kabar baik. Semoga ya, ada kabar baik. Kita harapkan skema itu bisa disetujui dan kita bisa punya proyek IOR yang kedua di Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu.